rekan guru muda menjadi unik dengan berkarya. Saya Dewa Ayu Indri Wijayanti, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Buleleng, Bali. Pada pendidikan guru penggerak ini, saya dibimbing oleh pengajar praktik Ibu Putu Ika Padmini Maheswari Sutresdani dan fasilitator Ibu Niketut Ariwati SPD MPD yang hebat. Saat ini, kegiatan literasi baca di kelas saya biasanya dilakukan 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Murid-murid mengambil satu buku berbeda di pojok baca setiap harinya. Menuliskan judul buku yang dibaca pada buku besar literasi. Meringkas dan menceritakan kembali isi bacaan mereka pada teman-teman. Dari hari ke hari, murid semakin bosan dan mengeluh lelah menulis ringkasan. Hasil ringkasannya semakin sedikit dan sekadar. Hanya segelintir murid yang percaya diri bercerita di depan kelas. Sebagian besar lainnya merasa malu. Sudah dimotivasi berkali-kali dan dimaklumi. Meskipun hanya 1 atau 2 kalimat saja, yang penting mau bicara. Demikianlah literasi baca di sekolah saya yang berlangsung tiap semester hingga tahun ajaran. Tidak bisa terus begini. Saya harus mengemas kegiatan literasi dengan tampilan baru agar pelaksanaannya optimal namun tidak mengurangi esensi dan tujuannya. Ini adalah gambaran diri saya sebagai seorang guru penggerak 3 tahun kemudian. Saya tergerak, merdeka bergerak, dan menggerakkan, menuntun kodrat manusia dengan percaya diri melalui program harian Kepo Literasi, karya epik Pohon Literasi. Saya menghadirkan pohon literasi di kelas saya sebagai bentuk nilai inovatif dari seorang guru penggerak. Saya menyediakan sebuah model pohon di sudut depan kelas secara mandiri. Model pohon belum berisi daun dan buahnya. Untuk mewujudkan nilai kolaboratif, saya berdiskusi dan berkolaborasi dengan murid untuk menghias pohon sedikit demi sedikit dari hari ke hari. Tidak hanya dengan karya murid, namun juga karya guru kelas. Seperti pohon yang mulai bertunas, berbunga, hingga berbuah, demikian pula progres hasil karya murid terlihat. Untuk mewujudkan nilai berpihak pada murid, setelah melakukan literasi baca, guru dan murid mengisi daun dan buah model pohon dengan ragam karya seperti sinopsis, puisi, pantun, lagu, gambar bercerita, poster, komik, dan lain-lain sesuai dengan bakat dan minat.
tidak hanya tersimpan dalam ingatan dan buku besar saja, literasi baca murid akan semakin melekat pada diri murid dengan Kepo Literasi, karya epik Pohon Literasi. Apalagi ditambah dengan keteladanan guru sebagai role model pemimpin pembelajaran. Karya epik yang dimaksud adalah karya hebat atau epik, buah hasil murid dan guru sendiri. Pohon ini akan diturunkan dan diwariskan juga pada kelas berikutnya, sehingga termotivasi menanam pohon literasinya sendiri. Program rutin Gurumu Saksi Literasi, Guru Murid Satu Aksi Literasi adalah kelanjutan dari program Kepo Literasi, karya epik Pohon Literasi. Dimulai dari sifat kepo atau rasa ingin tahu di kelas akan sesuatu, kemudian mengeksplor sumber bacaan dan menghasilkan sebuah karya, muncullah saksi, satu aksi. Kegiatan ini merupakan bentuk dari nilai inovatif seorang guru penggerak. Saksi juga bisa berarti Sabtu satu aksi, karena kegiatan ini rutin dilakukan tiap hari Sabtu oleh guru maupun murid. Setiap hari Sabtu, saya akan mendorong rekan guru lainnya mengawali pembelajaran masing-masing dengan melakukan satu aksi, meliputi mendongeng, membacakan sebuah cerita, berpuisi, menyanyikan lagu, dan lain-lain untuk murid-muridnya secara mandiri. Sebagai wujud nilai berpihak pada murid dan kolaboratif, saya bersama rekan guru lainnya akan berkolaborasi produktif dan membuat kesepakatan dengan murid tentang aksi guru yang ditampilkan. Segala bahan dan materi untuk persiapan aksi saya siapkan secara kolaboratif bersama rekan sejawat pada hari-hari sebelumnya. Setiap aksi yang saya maupun rekan guru lainnya lakukan dibagikan melalui WhatsApp grup sekolah agar bisa disaksikan, diberi masukan, dan tanggapan oleh sesama guru maupun kepala sekolah, sehingga menjadi inspirasi dan perbaikan untuk penampilan setiap guru pada minggu-minggu berikutnya. Selain nilai kolaboratif, nilai guru penggerak yang muncul adalah reflektif. Jika guru bersaksi di kelas pada saat jam pembelajaran, perwakilan murid yang mendapat mandat sebagai duta literasi sehari akan bersaksi melalui sarana pengeras suara setelah jam istirahat pertama berakhir atau awal masuk jam pelajaran kedua,
ditandai dengan pemberitahuan saatnya Duta Literasi Sehari kita bersaksi. Sabtu 1 aksi, selamat beraksi. Dalam hal ini, nilai guru penggerak yang terlihat adalah inovatif. Pengeras suara ini berpusat di ruang kepala sekolah dan diteruskan pada pengeras suara yang ada di setiap kelas. Murid yang menjadi perwakilan adalah murid kelas 4 sampai kelas 6 SD. Secara bergiliran, mulai dari kelas 6, para duta literasi sehari membacakan hasil karya literasinya yang telah dirampungkan di kelas dalam jangka waktu seminggu. Saya sendiri sebagai guru bertugas mendampingi para duta literasi sehari yang sedang menjalankan misinya. Ini merupakan bentuk nilai mandiri yang ada pada diri saya sebagai seorang guru penggerak. Sebagai wujud nilai kolaboratif, murid yang menjadi duta literasi sehari ditentukan melalui diskusi kelas bersama murid lainnya dan guru kelas. Berdasarkan hasil kepo literasi, karya epik pohon literasi yang terbaik. Sebagai wujud nilai berpihak pada murid, murid merdeka menentukan karya literasi yang akan diaksikan. Pada aksi selanjutnya, duta literasi sehari harus murid yang berbeda, agar seluruh murid punya kesempatan yang sama dalam menunjukkan aksinya. Berangkat dari aksi duta literasi sehari sebelumnya, guru wajib memberi masukan dan arahan agar aksi murid berikutnya semakin baik. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud dari nilai reflektif guru penggerak. Adanya program harian Kepo Literasi, karya epik pohon literasi, dan program rutin Gurumu Saksi Literasi, guru murid satu aksi literasi, akan memengaruhi kesiapan sekolah apabila ada program-program khusus atau ad hoc yang bersifat insidental, seperti lomba-lomba terkait literasi pada Hari Guru, Bulan Bahasa, dan lomba bercerita. Selama berlangsungnya program harian dan rutin, secara tidak langsung, sekolah telah siap dengan kader-kader murid yang kompeten. Meskipun demikian, bukan berarti lomba-lomba tersebut tidak perlu dipersiapkan lagi. Ada banyak persiapan dan penyesuaian dengan ketentuan lomba yang harus dilakukan sebelum kader literasi siap berkompetisi. Misalnya pada lomba bercerita, saya harus menyiapkan sebuah naskah cerita berbahasa Bali maupun Indonesia. Naskah cerita berbahasa Bali maupun berbahasa Indonesia yang telah saya siapkan biasanya bersumber dari buku, video YouTube, artikel, dan lain-lain, serta mengandung nilai-nilai kearifan lokal di dalamnya sesuai dengan tema lomba. Pencarian referensi dan penemuan nilai-nilai kearifan lokal ini saya lakukan secara mandiri.
Waktu pengerjaan sebuah naskah cerita berdurasi 15 menit bisa mencapai 1 minggu. Naskah tidak bisa dibuat berdasarkan versi guru saja, melainkan juga sesuai dengan keunggulan murid. Setiap kader literasi punya bakat, minat, dan keunikan tersendiri yang bisa dimasukkan dan menjadi unsur pelengkap dari cerita yang akan dibawakannya sendiri. Inilah letak nilai berpihak pada murid. Misalnya, kader punya bakat bernyanyi, menari, sulap, dan lain-lain yang bisa diintegrasikan ke dalam cerita. Hal ini juga mendukung poin penilaian dewan juri saat kompetisi. Selain naskah, suatu penampilan bercerita tentu perlu kelengkapan kostum dan properti, mulai dari desain, bahan, hingga menjadi kostum dan properti siap pakai harus saya perhitungkan dengan matang agar tetap mewakili tokoh pada zamannya dan nyaman digunakan oleh murid. Nilai inovatif pada diri saya dalam program khusus ini, setiap naskah cerita yang saya buat tidak akan pernah menggunakan kostum dan properti yang sama. Dalam proses pembuatannya, saya juga melibatkan pihak lain, seperti tukang jahit kostum dan ahli properti kayu. Disinilah letak nilai kolaboratif pada diri saya. Pada masa persiapan, terutama penekanan pada detail cerita, saya lebih banyak beraktivitas dengan murid. Saya akan mengajak murid ke tempat-tempat latar cerita untuk membangun penjiwaan murid terhadap karakter tokoh. Durasi waktu latihan juga diperbanyak. Pagi hari di jam istirahat, juga sore hari di luar jam sekolah. Murid berlatih penokohan, pembedaan karakter, dan suara tokoh dengan lebih detail. Saya lebih sering berbincang dengan murid terkait kesulitan yang dialami dalam membawakan naskah, respon orang tuanya di rumah, dan ide-ide yang ingin dimasukkan dalam naskah yang dibawakannya. Jadi, saya juga berkolaborasi dengan murid. Dari hasil bincang-bincang dengan murid inilah, saya bisa memasukkan unsur humor atau jokes yang kekinian ke dalam naskah dan lebih akrab di telinga audiens. Selain berlatih, murid juga perlu dipersiapkan secara mental dengan memberikan gambaran suasana saat lomba. Pada suatu kesempatan, murid akan melakukan penampilan perdananya di kelas atau di lapangan sekolah. Selain membutuhkan waktu dan tempat khusus untuk memberikan kesempatan tampil bagi kader literasi, juga perlu sarana berupa sound dan mikrofon untuk menyempurnakan penampilan murid dan membuat suasana semirip mungkin dengan lomba. Nilai yang muncul pada aktivitas ini adalah berpihak pada murid. Pada saat inilah saya dapat melihat keseluruhan penampilan murid. Jika ada olah bunyi atau meniru suara, karakter tokoh, blocking, penggunaan mic yang belum pas dan sesuai,
maka bisa diperbaiki di latihan berikutnya. Dan hal ini menjadi bahan refleksi. Dalam hal ini, seluruh warga sekolah akan terlibat di dalamnya, menyediakan waktu untuk menyimak penampilan, memberikan feedback positif setelahnya. Kepala sekolah juga berperan besar dalam pengadaan sarana dan prasarana. Hal terakhir yang tidak boleh terlupakan adalah kesiapan psikis murid. Saya sebagai guru pembina saat itu tetap harus menjaga harmoni saya dan murid dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tentu saya tidak bisa menyiapkan segala sesuatunya sendiri. Perlu keterlibatan dari guru-guru agama dalam hal upakara dan upacara yang harus dilakukan. Seperti adanya matur piuning sebelum pelaksanaan lomba, sebagai wujud komunikasi kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan diadakannya suatu kegiatan lomba dan semoga pelaksanaannya diberkati kelancaran serta kemudahan. Demikianlah aktivitas kolaboratif saya dengan warga sekolah. Langkah demi langkah persiapan tidak dilakukan sehari dua hari, tentu membuahkan hasil yang maksimal. Murid pun memulai perjalanannya sebagai kader literasi sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga mampu menoreh prestasi dalam berbagai lomba terkait literasi di tingkat nasional. Demikianlah gambaran saya di masa depan setelah 3 tahun menjadi guru penggerak. Sekarang saatnya bangun dari mimpi dan wujudkan dengan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya yakin kegiatan harian, rutin, maupun khusus yang saya programkan dan implementasikan akan bermuara pada terciptanya situasi belajar yang merdeka belajar menuju profil pelajar Pancasila.